Di tengah gurun terluas di Asia Tengah, ada pintu menuju neraka. Bukan kiasan. Lubang raksasa ini menyala oranye terang, dan tidak pernah berhenti selama lebih dari 50 tahun. Api di dalamnya menelan oksigen, memanggang udara gurun, dan menerangi langit malam sampai jarak berkilo-kilo. Para ilmuwan mengukurnya. Turis nekat mendatanginya. Tapi tidak satupun manusia berhasil memadamkannya. Dan yang paling mengejutkan, pintu neraka ini diciptakan oleh manusia sendiri. Namanya Kawah Darvaza. Warga lokal menyebutnya gerbang neraka. Tapi cerita aslinya bukan tentang supranatural. Justru karena kesalahan kecil yang berubah jadi bencana abadi. Balik waktu ke era Soviet, sekitar tahun 1971. Uni Soviet sedang memburu sumber daya alam di Gurun Karakum, Turkmenistan. Tim pengebor tiba dengan rig besar, mencari cadangan gas alam. Pengeboran berjalan normal pada awalnya. Lalu tanah di bawah mereka runtuh. Seluruh rig pengeboran tersedot masuk ke dalam rongga raksasa di bawah tanah. Untungnya, semua awak selamat. Tapi ada masalah yang jauh lebih berbahaya. Rongga itu bocor gas metana dalam jumlah besar. Metana adalah gas yang mudah terbakar dan beracun jika terhirup konsentrasi tinggi. Kalau dibiarkan menyebar, desa-desa terdekat bisa terancam. Maka para geolog mengambil keputusan. Keputusan yang logis saat itu. Mereka membakar gas tersebut. Logikanya sederhana, gas akan habis terbakar dalam beberapa minggu. Kebakaran terkendali lebih baik daripada ledakan tak terduga. Coba renungkan situasi tahun 1971 itu. Uni Soviet sedang jaya-jayanya mengejar energi. Pengeboman informasi soal keberhasilan industri terasa di mana-mana. Tapi di Gurun Karakum, alam memberi pelajaran yang tidak bisa dibantah mesin. Tanah yang tampak kokoh ternyata kulit tipis di atas rongga gas. Rig sebesar rumah bertingkat tersedot seperti mainan. Dalam hitungan detik, proyek miliaran berubah jadi lubang raksasa. Para insinyur menghadapi pilihan sulit di tengah gurun. Menutup lubang dengan material? Butuh waktu dan logistik yang mustahil saat itu. Membiarkan metana bocor? Bahaya ledakan dan racun. Membakarnya adalah kompromi paling masuk akal. Dan seperti banyak kompromi, dia meninggalkan luka permanen. Api dinyalakan. Semua orang menunggu. Sebulan berlalu. Api masih menyala. Beberapa bulan berlalu. Api masih menyala. Setahun, 5 tahun, 10 tahun. Api tetap menyala. Sampai hari ini, lebih dari 50 tahun kemudian. Kawah itu masih membakar dirinya sendiri. Kamu bisa bayangkan besarnya cadangan gas di bawah sana? Perkiraannya, lubang ini diameternya sekitar 60 meter. Cukup luas untuk menampung gedung beberapa lantai di dalamnya. Kedalamannya mencapai 20 hingga 30 meter. Dindingnya berwarna gelap karena jelaga puluhan tahun api. Di dasarnya, ratusan lubang kecil menyemburkan nyala api oranye. Malam hari adalah momen paling mengerikan. Dari kejauhan, cahaya oranye menyala seperti matahari terbenam yang menolak padam. Langit malam di atas kawah berubah warna. Bayangan api menari-nari di dinding gurun. Suhu di tepian kawah masih panas menyengat. Berjalan terlalu dekat berarti menghadapi panas ekstrim dan gas beracun sekaligus. Angin gurun kadang membawa bau belerang tajam. Napas terasa panas dan kering. Ini bukan tempat untuk pikun. Tapi anehnya, tempat ini justru jadi magnet bagi pencari sensasi. Turis dari seluruh dunia datang ke Gurun Karakum khusus untuk melihatnya. Mereka berkemah di dekat kawah, menjaga jarak aman. Malam-malam mereka ditemani cahaya oranye yang menyala terus-menerus. Fotografi night landscape di sini termasuk paling dramatis di dunia. Api abadi melawan langit penuh bintang. Kontras yang membuat punggung merinding. Tapi di balik pesonanya, ada fakta yang bikin gelisah. Gas metana di bawah gurun itu ternyata sangat melimpah. Lebih melimpah dari perkiraan para geolog tahun 1971.
Api yang dimaksudkan padam dalam hitungan minggu ternyata menemukan cadangan raksasa. Dan setiap detik, lubang ini membakar sumber energi nasional Turkmenistan. Pikirkan sebentar. Negara itu kehilangan gas alam bernilai ratusan juta dolar setiap tahun. Hanya karena satu lubang yang tidak bisa ditutup. Kenapa tidak ditambal saja? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya rumit. Menutup lubang sebesar itu butuh proyek teknik raksasa. Tanah di sekitarnya rapuh karena panas dan gas. Pengeboran ulang berisiko memperluas keruntuhan tanah. Biayanya fantastis, hasilnya tidak dijamin. Pemerintah Turkmenistan beberapa kali mengumumkan rencana penutupan. Presiden bahkan sempat memerintahkan langkah penanganan serius. Sebagian nyala dilaporkan menyusut setelah upaya tertentu. Tapi api inti di dasar kawah tetap hidup. Seperti menolak dikalahkan. Lalu muncul pertanyaan lain yang lebih menarik. Apakah api ini bisa padam sendiri suatu hari? Secara teori, iya. Kalau cadangan gas di bawah akhirnya habis, api akan mati sendiri. Tapi tidak ada yang tahu persis seberapa besar cadangan itu. Bisa puluhan tahun lagi. Bisa 1 abad. Bisa lebih. Gurun Karakum sendiri punya reputasi yang sudah mengerikan sejak lama. Namanya berarti pasir hitam. Salju panas siang hari, dingin membakar di malam hari. Badai pasir bisa muncul dalam hitungan menit. Dan di tengah gurun inilah pintu neraka itu membuka mulutnya. Ada legenda lokal yang menambah nuansa seramnya. Warga percaya lubang itu tempat roh-roh jahat dikurung. Suara desis gas yang keluar dari retakan tanah dianggap bisikan makhluk lain. Tentu itu hanya folklore. Tapi kalau kamu berkemah sendirian di dekatnya malam hari, dengarkan suara gurun. Desis pelan dari arah api. Angin yang lewat retakan batu. Sulit menyalahkan siapapun yang merinding. Bagi ilmuwan, Darvaza adalah laboratorium alami yang unik. Mikrobiolog meneliti organisme yang bertahan di lingkaran panas di tepian kawah. Beberapa mikroba purba justru berkembang di zona ekstrim ini. Mirip kondisi lingkungan purba bumi jutaan tahun lalu. Bahkan peneliti antariksa ikut tertarik. Lingkungan ekstrim seperti ini membantu ilmuwan membayangkan kehidupan di planet lain. Planet dengan permukaan panas dan atmosfer beracun. Darvaza menjadi pengingat bahwa bumi punya wajah bak Venus di beberapa titiknya. Tapi mari bicara dampak nyata yang sering dilupakan. Api ini membakar metana, dan metana adalah gas rumah kaca yang kuat. Menariknya, pembakaran metana menghasilkan karbon dioksida yang dampaknya lebih ringan dibanding metana murni dilepas ke udara. Artinya, keputusan membakar gas tahun 1971 secara ironis mengurangi kerusakan iklim. Bukan solusi ideal. Tapi lebih baik daripada membiarkannya bocor begitu saja. Masih ada lagi sisi ironisnya. Turkmenistan kaya gas, tapi ekonominya bergantung pada ekspor yang rawan. Dan satu lubang ini terus membakar komoditas utamanya tiap detik. Bayangkan dompet nasional yang perlahan terbakar. Tanpa bisa apa-apa. Frustasi bukan? Kini Darvaza jadi simbol ganda. Di satu sisi, keajaiban turistik yang menghasilkan pendapatan wisata. Di sisi lain, luka terbuka yang mengingatkan soal harga sebuah kesalahan teknis. 1 rig pengeboran. 1 keputusan cepat. 50 tahun api. Kalau dipikir lagi, manusia punya rekam jejak mengecilkan alam. Kita menggali, membakar, mengubah lanskap. Dan kadang alam membalas dengan cara yang tidak terduga. Darvaza bukan bencana yang meledak sekali lalu berlalu. Dia bencana yang berdiri diam. Terus menyala. Terus mengingatkan. Setiap malam, cahaya oranye itu menembus kegelapan gurun. Terlihat dari kilometer jauhnya. Seperti mata raksasa yang terbuka di permukaan bumi. Wisatawan memotret, kagum dan takut dalam waktu yang sama. Itulah daya tariknya yang unik. Ketakutan dan kekaguman bercampur jadi satu. Jarang ada tempat yang memberi 2 rasa sekaligus. Maka kalau suatu hari kamu berada di Turkmenistan,
dan keberanianmu cukup besar. Kunjungi Gurun Karakum saat senja. Tunggu sampai matahari hilang. Lalu lihat cahaya oranye itu bangkit dari dalam tanah. Kamu akan mengerti kenapa orang menyebutnya pintu neraka. Fenomena seperti ini sebenarnya punya saudara di belahan bumi lain. Di Amerika, ada air terjun dengan lidah api kecil yang menyala di balik aliran airnya. Api dan air hidup berdampingan selama ribuan tahun. Ada pula retakan gas di beberapa negara yang menyala bertahun-tahun. Tapi Darvaza tetap yang paling dramatis. Skalanya jauh lebih besar. Dan lokasinya jauh lebih terpencil. Untuk mencapainya, kamu harus menempuh perjalanan panjang dari ibu kota. Jalan berubah dari aspal jadi tanah gurun. Sinyal telepon menghilang. Peradaban tampak tertinggal di belakang. Lalu tiba-tiba, cahaya itu muncul di cakrawala. Perjalanan puluhan kilometer terasa terbayar seketika. Beberapa turis bilang momen pertama melihatnya terasa tidak nyata. Seperti melihat efek film layar lebar langsung di depan mata. Otak sempat menolak mempercayai apa yang dilihat mata. Gurun. Api. Kegelapan. Tiga hal yang tidak seharusnya menyatu. Tapi di sini mereka bersaudara. Kamu tahu bagian paling aneh dari semuanya? Pintu neraka ini hampir tidak muncul di buku pelajaran. Banyak orang baru tahu lewat video pendek di internet. Satu klip drone malam hari cukup untuk membuat jutaan orang merinding. Dan setiap yang melihat punya reaksi pertama yang mirip. Mata melebar. Napas berhenti sebentar. Satu hal yang pasti, setiap malam api ini tetap menyala. Tanpa jeda. Tanpa libur. Tanpa ampun. Sementara dunia terus berputar dan melupakannya. Darvaza tidak peduli dilihat atau tidak. Dia hanya membakar. Seperti yang dia lakukan selama 50 tahun terakhir. Lalu satu kalimat keluar, "Itu beneran?" Ya. Itu beneran. Dan kamu juga akan sadar sesuatu yang lebih dalam. Pintu ini tidak dibuka oleh iblis. Tidak dibuka oleh kutukan. Dibuka oleh tangan manusia. Ditutup? Mungkin tidak akan pernah. Sisa pertanyaannya cuma satu. Berapa lama lagi bumi boleh membakar dirinya sendiri?